Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuja dan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita sampai saat ini masih bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, untuk melakukan kajian rutin kitab At-Targhib wa Tarhib. Kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan masih tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing, yang telah memberikan petunjuk serta memberi suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini masih dalam keadaan Islam dan iman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab membersihkan najis, ancaman tidak adanya menjauhi dari kencing dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, kuna, adalah kami, namsi, berjalan, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famarorna, maka melewati kami, ala qabro, ini atas dua kubur, faqoma, maka berdiri, faqoma, maka berhenti, fakumna, maka berhenti kami, mau, bersama Nabi, faja'ala, maka menjadikan, launuhu, warnanya Nabi, yataghayyaru, berubah, hatta ra'ada, sehingga menggetarkan kemakan, komisihi, lengan baju bajunya Nabi. Fakulna, maka berkata kami, ma palaka, bagi engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka menjawab Rasul, ammas tas mauna, apakah tidak mendengarkan kamu ma sesuatu, asma'u, yang mendengarkan saya. Fakulna, maka berkata kami, wama dan apa, dzaka itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Qala, bersabda Nabi, hadani, dua ini, rajulani, dua orang laki-laki, yu'adzabani, yang disiksa keduanya, fi kuburihimah, di dalam kubur keduanya, adzaban, siksaan, syadidan, yang pedih, fi danbin, di dalam dosa, hayinin, yang ringan. Kulna, berkata kami, fima, di dalam apa, dzalika itu ya Rasulullah. Qala, berjawab atau bersabda Rasul, kana, adalah, salah satu dari keduanya, la yastamjih, tidak beristinja, rojul minal bauli, dari kencing, wakana, dan adalah, al akharu, yang lain, yudi, yang menyakiti, anasa, manusia, bilisani, dengan lisannya, wayamsi, dan berjalan, bainahum, di antara mereka, binamimah, dengan namimah atau fitnah. Fada'a, maka mendoakan Nabi, bijari data ini, dengan dua pelepah kurma, min jaro idin nahli, dari pelepah-pelepah kurma. Faja'ala, maka menjadikan Nabi, fi kulli qabrin, di dalam tiap-tiap kubur, wahidatan, satu pelepah. Kulna, berkata kami, wahum, dan apakah wahum, dan mereka, yanfa'u, memberi manfaat, hum, akan mereka, dzalika itu. Qala, na'am, yukhaffaf, diringankan, anhuma, dari keduanya, madamata, selama keduanya, rotbata ini,
selama tidak keduanya rotbah ini madamata selama tidak keduanya rotbata ini kering keduanya. Hadis ini menceritakan kami berjalan-jalan, bilang Abu Hurairah, bersama Rasulullah, lalu kami lewat di atas 2 kubur, maka beliau berhenti dan kami pun berhenti pula bersamanya. Kemudian jadilah warna beliau berubah hingga bergetar lengan bajunya. Kami lalu berkata, ada apakah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, adakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Lalu kami berkata, dan apakah itu wahai Nabiullah? Beliau bersabda, ini adalah 2 orang lelaki yang disiksa di dalam kuburnya dengan siksaan yang pedih karena dosa yang dianggap ringan atau mudah. Kemudian kami berkata, di dalam masalah apakah itu? Lalu beliau bersabda, adalah salah seorang dari keduanya tidak memelihara atau tidak istinja dari kencing, dan adalah yang lain menyakitkan manusia dengan lisannya, ia mondar-mandir di antara mereka dengan menghamburkan fitnah. Maka beliau berdoa dengan 2 pelepah dari pelepah-pelepah kurma, serta beliau letakkan pada setiap kuburannya 1 pelepah kurma. Kami berkata, apakah itu dapat memberi manfaat ke mereka? Beliau bersabda, betul, diringankan dari keduanya selama keduanya masih basah atau belum kering. Mata rotbata ini selama basah keduanya. Istinja ialah membersihkan najis dari badan baik dengan air ataupun dengan benda-benda keras lagi kasar yang tidak lagi kasar seperti batu, kerikil ataupun kayu, kertas dan lain-lain. Orang yang buang kotoran dari jalan belakang atau jalan muka haruslah dibersihkan. Cara membersihkan yang paling utama ialah pertama dengan benda-benda kasar dahulu, baru kemudian disusul dengan air. Tetapi kalau tidak ada air, cukuplah dengan batu sebanyak 3 kali paling sedikit, seperti yang dijelaskan pada saat membahas kitab cara istinja di dalam kitab Bulughul Maram. Sebagian besar orang-orang Islam yang mendapatkan siksaan di dalam kubur ialah mereka yang tidak mau atau menyepelekan dalam masalah kencing. Adab dan tata cara kencing diabaikan. Ada kalanya orang kencing dengan berdiri sehingga air kencingnya banyak yang memercik pada pakaian namun tidak disadari, padahal pakaian itu untuk sholat. Ada kalanya orang kencing dengan telanjang tanpa ditutupi, dan ada pula orang kencing dengan senda gurau dan lain-lain. Hal-hal seperti di atas kelihatannya sepele, tetapi banyak orang-orang yang mendapat siksa di dalam kubur hanya karena masalah kencing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kamu al-mala, akan laknat, minas al-malaina akan laknat as-salasa yang 3. Kila, dikatakan ma apa al-malainu as-salasu, al-malainu laknat as-salasu yang 3 ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala ayyak uda, bahwa duduk akadukum salah seorang di antara kamu fi dhillin, di dalam tempat yang fi dhillin, di dalam tempat bernaung, yastadhilu, yang berteduh dengannya, au fi tariqin, atau di dalam atau di jalan, au fi naqin, atau di dalam atau di aufi naqin, atau di dalam mengalir main air. Wa akan hadis Ahmad, Imam Ahmad. Hadis ini menjelaskan ada 3 tempat di mana tempat-tempat itu tidak boleh digunakan membuang kotoran.
kencing atau berak, yaitu satu, tempat yang biasa digunakan berteduh, kemudian yang kedua di jalan atau tempat-tempat yang biasa dilalui orang, yang ketiga di tempat-tempat air yang biasanya mengalir atau ya air yang mengalir. Intinya di tempat air yang tidak mengalir, finak inmain, air yang tidak mengalir, seperti untuk mandi, untuk mencuci dan lain sebagainya. Ini dilaknat ketika kita membuang kotoran di tempat itu. Waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ana, sesungguhnya saya, lakum bagi kalian, bimangzilatil walidi, dengan tempat orang tua, u'allimu, yang mengajarkan saya, kum akan kalian, faidha ja'a, maka apabila datang, akhadukum, salah seorang dari kalian, al-ghaita, akan buang air besar, fala yastakbil, maka hendaklah jangan menghadap al-kiblata, akan kiblat, wala yastadbir, dan jangan membelakangi akan kiblat, wala yastatib, dan janganlah membersihkan biyaminihi, dengan tangan kanan. Kasfuluhuma, yang termaktub dalam kitab Kasfuluhuma. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa buang air kecil maupun besar dilarang menghadap ke kiblat maupun membelakangi, dan juga pada saat bercebok atau istinja dilarang menggunakan tangan kanan. Tetapi sudah pernah dibahas masalah ini pada saat ngaji kitab Bulughul Maram, bahwa larangan ini berlaku ketika di luar ruangan. Tetapi jika di dalam ruangan tidak ada larangan, karena ada salah seorang sahabat pada saat naik ke wuwung atau ke gunungan, ke puncak rumahnya Hafsah, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang hajat dan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Artinya jika di luar ruangan maka larangan ini berlaku. Jika di dalam ruangan, seperti sekarang ini sudah di dalam rumah, di gedung dan lain sebagainya, maka larangan tersebut tidak berlaku. Karena waktu telah habis, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.